Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas dari studio. Iya, apa bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Rekan Anda sudah terdengar dengan jelas. Baik, kami ulang mungkin sekali lagi tadi ada terkendala teknis bahwa pada segmen sore hari ini ada informasi terbaru dari Kota Makassar mengenai eksekusi 9 ruko dan 1 gedung di Jalan Andi Pangeran Petarani Kota Makassar diwarnai kericuhan. Dan tentunya lebih lengkapnya kericuhan terjadi saat sejumlah massa berunjuk rasa sambil membakar ban di badan jalan tepat depan bangunan yang akan dieksekusi. Dan untuk informasi lebih lengkap dari informasi ini ada laporan langsung dari rekan Emba Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Iya, baik. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknisi tapi sudah aman dan dapat dilaporkan lebih detail mengenai adanya kejadian yang juga menyebabkan macet panjang di sekitaran Jalan Andi Pangeran Petarani. Bagaimana sebenarnya suasana eksekusi hingga saat ini, rekan Emba? Silakan. Nah, Vio, dapat saya kabarkan bahwa baru saja proses eksekusi sejumlah bangunan di Jalan Andi Pangeran Veteran Kecamatan Pamatukan Kota Makassar dilakukan atas pengawalan kepolisian dibantu juga di mana proses eksekusi ini sempat diwarnai kericuhan saat lokasi yang akan dieksekusi sejumlah massa ataupun sekelompok massa melakukan unjuk rasa di badan jalan sambil membakar ban dan terkesan ingin menghalangi aksi petugas untuk bagaimana bisa melakukan proses eksekusi. Uh, Sekelompok massa yang membakar ban dan memblokade jalan ini kemudian didorong mundur oleh pasukan Brimob juga personel Polrestabes Makassar sehingga mereka tergeser ke arah selatan dan lokasi yang akan dieksekusi pun bisa dilalui oleh kendaraan alat berat yaitu 4 unit ekskavator. Vio. Sebenarnya dapat disampaikan rekan Emba, sebenarnya dari adanya kejadian di pagi hari ini mungkin juga disampaikan baru berakhir baru saja. Ada latar belakang apa sehingga ada eksekusi gedung Hamrawati ya, sepertinya yang kami dapat Ya. informasinya. Latar belakangnya Ya. seperti apa? Ya. Ya, ya betul Vio. Jadi objek yang dieksekusi ini yaitu lahan seluas 1.200 12.931 meter persegi. Di atas lahan 12.000 meter persegi ini itu berdiri di atasnya gedung Hamrawati, kemudian ada juga berdiri 9 ruko. 9 ruko ini beroperasi yaitu ada ruko untuk money changer, kemudian ada juga bengkel dan juga yang menjual ada juga yang menjual ponsel atau alat elektronik. Ruko bangunan yang pertama dieksekusi yaitu gedung Hamrawati, yaitu
terletak di sisi bagian utara. Proses eksekusi ini sebelum dilakukan menggunakan alat berat, pihak termohon atau yang dianggap kalah dalam perkara sengketa ini itu diberi kesempatan untuk mengosongkan gedung. Jadi perabotan yang ada di dalam gedung itu dikosongkan lebih dahulu menggunakan truk, baik alat rumah tangga, lemari, dan alat elektronik itu diberi kesempatan untuk dibawa menggunakan truk sebelum gedung dirobohkan menggunakan eskavator. Setelah itu barulah ruko-ruko lainnya juga akan dieksekusi. Vio. Baik, dapat disampaikan juga sebenarnya penyebab kericuhan terjadi di lapangan karena faktor apa rekan Emba? Sehingga mungkin masa aksi juga mulai berdatangan dari pagi hari sebenarnya ya, dapat disampaikan. Ya, betul. Jadi masa informasi yang kami peroleh di lokasi, masa sudah berkumpul itu sekitar pukul 6 pagi. Jadi setelah itu polisi atau petugas keamanan yang mengawal jalan eksekusi datang dan saat ingin mendekati objek yang akan dieksekusi, massa bertahan berunjuk rasa di badan jalan yang membakar ban sehingga polisi kemudian memberi imbauan namun tidak diindahkan begitu dan Brimob pun maju melakukan uh, aksi pendorongan begitu atau menggiring massa dengan barikade yang digunakan menggunakan tameng begitu. Vio. Dapat disampaikan rekan Emba, apa saja isi tuntutan massa yang kemudian melakukan aksi dan juga unjuk rasa saat eksekusi berlangsung? Kira-kira poin-poin pentingnya mengenai hal apa? Ya, pada pokoknya masa yang berunjuk rasa itu menolak dilakukannya proses eksekusi begitu. Karena mereka mengklaim juga memiliki SHM atau surat hak milik atas tanah yang ada di lahan tersebut. Namun si penggugat yaitu eh, atas nama Dentutu kalau tidak salah itu namanya ini dasarnya yaitu menggunakan rinci yang kemudian dimenangkan oleh pengadilan. Ini tentu masih versinya perlu terkonfirmasi lagi lebih jauh terkait perkara ini karena pada pokoknya kita uh, mengabarkan apapun apa peristiwa yang terjadi di lapangan, Tio. Respon dari petugas keamanan dan juga ada berapa personel yang diturunkan dalam menghadapi massa yang melakukan perlawanan, ada berapa jumlahnya? Ya, Polrestabes Makassar, yaitu Kapolrestabes, Kombes Pol Arya Perdana yang memantau langsung juga proses eksekusi. Kami sempat wawancara mengatakan bahwa total petugas keamanan yang dikerahkan sebanyak 1.000 personil. Dalam pengamanan itu ada 3 orang dan Baik. sempat diamankan, namun infonya sudah dilepas kembali begitu karena 3 orang ini sempat dianggap menghalangi jalannya proses eksekusi. Baik. Iya, berarti tidak Iya. ada tindakan lebih lanjut terkait hukum yang dikenakan oleh tiga orang yang berhasil diamankan ya, rekan Emba? Ya, sejauh ini belum ada info lebih lanjut terkait penanganan 3 orang yang diamankan. Hanya saja Kapolres mengatakan setelah diamankan beberapa saat, ketiganya langsung dilepaskan kembali begitu. Dapat Anda sampaikan juga rekan Emba, bagaimana situasi di lokasi setelah masa berhasil dipukul mundur? Apakah lalu lintas sudah kembali normal seperti biasanya atau masih ada padat merayap sedikit? Ya, untuk arus lalu lintas masih belum dapat dilalui secara normal di Jalan APP Terani, khususnya arah ke Jalan Sultan Alauddin, karena hilir mudik truk yang mengangkut barang dari ruko ataupun gedung, kemudian juga aktivitas petugas keamanan yang memadati badan jalan dan alat berat yang keluar masuk ini melakukan proses eksekusi. Vio. Rekan Emba, mungkin juga terkait perasaan atau mungkin statement yang disampaikan penghuni bangunan yang harus meninggalkan tempat tinggal atau usahanya selama proses eksekusi berlangsung, ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, tadi sempat beberapa penghuni gedung Hamrawati begitu, ada juga rumah di sampingnya.
ini sempat histeris saat melihat alat berat atau eskavator mulai mengeruk dengan menggunakan cangkangnya begitu, mengeruk bangunan sampai rubuh. Sempat diwarnai isak tangis dari penghuni. Mereka merasa ada ketidakadilan begitu karena mereka mengklaim juga punya SHM, namun terlepas dari situ putusan pengadilan mengamanatkan untuk bagaimana proses eksekusi dilakukan, dan pihak kepolisian juga mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan undang-undang yang ada atau putusan pengadilan yang ada. Vio. Berarti hingga saat ini rekan Embah, setelah selesai bangunan tersebut dieksekusi, adakah informasi mengenai perubahan bangunan tersebut akan digunakan sebagai dengan tujuan apa sebenarnya? Sejauh ini belum ada informasi peruntukan lahan yang nantinya ini akan kosong begitu. Hanya saja setelah penggusuran, pihak dari pemohon atau pemenang ini kemudian langsung membangun pagar seng begitu, menutupi areal yang dianggap sebagai lahan miliknya. Iya. Terima kasih rekan Emba atas informasinya. Kami menunggu update terbaru mengenai topik ini. Apakah mungkin akan ada pengajuan kembali dari pihak yang digusur atau sebagainya, atau mungkin informasi lain mengenai bangunan ini akan diperuntukkan untuk apa? Terima kasih. Selamat kembali bertugas rekan Emba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini mengenai topik yang telah kami bawakan, dan juga pernyataan dari Kapolrestabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
tadi sudah melaksanakan kegiatan pusat ya. Saya rasa rekan-rekan juga nanti kali ini kita melaksanakan pengamanan permintaan dari pengadilan putusan masing-masing alhamdulillah kondisi sudah selesai membaca putusan dan sekarang Kalau untuk targetnya sendiri Bapak, ini kualitas tadi awal kan memang ada jalan tutup sama bakar-bakaran itu sudah dialihkan harusnya itu sudah mulai lancar. kalau personil Bapak yang kan ada kumpanya 1.000 itu gabungan Bapak sama Brimo Bapak? gabungan sama Brimo, Sabara, ada itu juga ada. Siap. Ada yang diamankan tadi Pak? Ya. Ada berapa orang diamankan tadi Pak? 3 orang kan sudah 3 orang udah kita panggil aja, kita siap. Oke. Siap. Makasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan semua. Siap. Makasih Bapak. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 13. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.